Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda? Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Tribuners Presiden Prabowo Subianto baru saja mencopot Sri Mulyani dan melantik Purbaya Yudi sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sosok Purbaya Yudi pun menjadi sorotan publik lantaran sederet pernyataan yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Meski begitu, Purbaya Yudi ini cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk menjadi Menteri Keuangan hingga mampu membawa Indonesia menjadi yang lebih baik. Lantas PR apa saja yang harus dikerjakan oleh Purbaya Yudi ini dalam mengemban tugas menjadi Menteri Keuangan yang baru? Hari ini kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama saya Maria Nanda dan narasumber hari ini yakni peneliti ekonomi Selios ada Mbak Diah Ayu. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Mbak Diah Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Mbak Maria, salam. Saya baik, semoga Mbak Maria dan juga pendengar baik juga. Alhamdulillah Mbak Diah, langsung saja kita ke topik pembicaraan kita hari ini begitu ya. Apakah ditunjuknya Purbaya ini secara kapabilitas cukup menjadi angin segar begitu untuk pengganti dari Sri Mulyani yang sudah bertahun-tahun begitu ya menjadi Menteri Keuangan. Dan secara pribadi bagaimana Mbak Diah sendiri ini melihat sosok Purbaya Yudi Sadewo? Baik Mbak, Pak Purbaya ini bukan orang baru ya Mbak, kalau misalnya dilihat dari pemerintahan dan birokrasi Indonesia. Sebelumnya beliau juga menjadi Presiden Direktur di Dana Reksa, sebagai ekonomis juga, dan juga beliau juga sebagai Ketua Dewan Komite dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana bertugas untuk menjaga modal, untuk menjaga stabilitas pasar dan perbankan di Indonesia. Dan saat ini beliau juga diamanahkan untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Kita perlu tahu bahwa beliau memang lulusan ITB, tapi setelah saya baca dan juga membaca tesis beliau di Purdue, beliau ini uh, sangat mendalami tentang makroekonomi, terutama foreign direct investment di Indonesia. Dan semoga beliau dapat menjaga perekonomian Indonesia ke depannya dan dapat mengembalikan kepercayaan publik seperti itu, Mbak. Oke, berarti sosok Purbaya Yudi ini bukan orang yang kaleng-kaleng begitu ya Mbak kalau dibilang untuk menangani ataupun menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Beliau bisa diperhitungkan, Mbak, dengan jejak rekam langkahnya selama ini. Oke, kalau menurut Celio sendiri dan menurut Mbak Diah Ayu begitu ya, apa PR yang paling mendesak yang harus langsung disentuh oleh Purbaya ini di awal masa jabatannya? Yang pertama adalah yang paling utama adalah memperbaiki dan memulihkan kepercayaan masyarakat, Mbak. Apalagi perekonomian Indonesia ini saat ini tidak baik-baik saja, Kak. Ketika kita tahu bahwa kemarin ada uh, isu yang kami bawa juga bahwa adanya peng- penghitungan pertumbuhan ekonomi 5,12% ini datanya dari mana seperti itu. Karena kita tahu bahwa selain ada pertumbuhan ekonomi, eh, peningkatan peningkatan gaji masyarakat ini cukup stagnan setiap tahunnya, 1,2%. Inflasi juga terus meningkat, tetapi pertumbuhan gaji yang didapatkan masyarakat tidak begitu cukup signifikan untuk pendapatannya, untuk keseharian mereka. Ini juga menjadi hal yang harus perlu diperhatikan oleh Pak Purbaya ini sendiri. Yang kedua adalah naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal Indonesia. Pada triwulan 1 2025 kemarin, rasio hutang terhadap PDB Indonesia ini mencapai 34,8%. Tapi ketika RAPBN kemarin untuk 2026 disampaikan, risiko hutang ini akan mencapai 39,96%. Dan ada rencana kenaikan untuk peningkatan PPN yang dikenakan untuk masyarakat menengah dan ke bawah. Ini akan lebih menyakitkan hati masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, Selios dan teman-teman semua ini mendesak pemerintah untuk tax the rich, untuk mengenakan pajak orang terkaya di Indonesia. Ada 25 orang terkaya di Indonesia, yang mana apabila kita kenakan 2% saja nih Mbak untuk pajak kekayaannya, ini tuh sama saja kita akan
mendapatkan potensi pajak yang akan lebih besar lagi karena 50 orang terkaya di Indonesia ini setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia. Ini juga yang harus diperhatikan oleh Pak Menteri saat ini. Jangan hanya memaksakan pajak ke masyarakat menengah dan ke bawah yang semakin mencekik kita semua, tetapi bagaimana juga harus mengenakan pajak-pajak bagi orang terkaya di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang pajak ini menjadi PR yang paling mendesak karena pajak di menteri sebelumnya ini menjadi sorotan publik begitu ya, dan cukup menuai Betul, kecaman dari publik begitu ya Mbak ya. Mhm. betul. Kemudian Mbak Dia, apakah fokusnya ini juga lebih menyehatkan APBN atau Pak Purbaya ini juga harus menjaga daya beli dari masyarakat ini? Keduanya Mbak harus seimbang karena tadi pertama kita harus jaga konsumsi masyarakat. Kalau misalnya inflasi sedang meningkat, kan harga beras makin naik, harga bahan pokok makin mahal, dan juga kembali lagi tadi per tahunnya kenaikan gaji tidak begitu naik signifikan. Bagaimana masyarakat mau membeli bahan pokok untuk sekedar ke UMKM, ke warung kelontong? Itu uangnya tidak akan muter, Mbak, karena kan seperti yang Kementerian UMKM bilang, Kementerian Koordinator Ekonomi bilang bahwa 60% PDB dari Indonesia ini dihasilkan oleh UMKM. Ketika masyarakat tidak mempunyai daya beli, ini juga istilahnya akan memangkas semua pilar-pilar ekonomi Indonesia, bukannya seperti itu. Saya itu juga tadi menyehatkan APBN, betul Mbak. Pemerintah juga harus pilih-pilih untuk memberi insentif fiskal kepada siapa. Karena kita tahu, kalau misalnya banyak sekali insentif pajak yang tidak tepat sasaran, tax holiday, tax allowance, itu semuanya dinikmati oleh para pedagang besar. Dan juga kembali lagi, harus direview kembali program-program yang tidak masuk akal, seperti halnya MBG, yang mencakup 44% anggaran pendidikan, dan juga koperasi merah putih yang sudah ada, tetapi juga potensi kehilangan PDB-nya itu hingga 10 triliun loh, Mbak. Seperti itu. Baik, Mbak Diah, Menteri Keuangan sebelumnya ini Sri Mulyani begitu ya, menuai kritik soal kebijakan pajak begitu. Menurut dari Mbak Diah sendiri, reformasi pajak dan birokrasi keuangan, seberapa realistis ini bisa dijalankan di bawah kepemimpinannya? Baik, Mbak, ini kembali lagi adalah political will untuk menutup kebocoran dan memajaki kekayaan itu sendiri. Kalau kita tahu, saya menyadari bahwa pemerintah nih secara sadar Pak Prabowo bilang hanya ada satu visi misi, yaitu visi misi presiden. Kementerian tidak memiliki visi misi, semuanya hanya tertuju kepada presiden. Kita tinggal melihat apakah Pak Purbaya ini adalah seorang yes man atau seperti apa, betul kan Mbak? Jadi ini kembali lagi, harusnya Pak Prabowo juga menyadari kita tuh semakin tercekik masyarakat kelas menengah ke bawah, dan tuntutan yang selama ini diajukan itu Pak Purbaya bilang ini hanyalah tuntutan sebagian kecil masyarakat. Ini sangat menyakiti hati masyarakat karena yang Bapak lihat adalah teman-teman di sekeliling Bapak yang mungkin itu orang-orang super kaya. Seperti itu. Harusnya ada lebih berempati, dan juga ini adalah bentuk sebuah keadilan pajak bagi masyarakat. Tidak hanya dipajaki, tapi kami juga butuh keadilannya. Apa yang kami dapatkan setelah pemerintah mengkolek pajak dari kita. Harus diketahui bahwa ketika para buruh di PHK, itu pesangonnya masih dipajaki. Apakah setega itu negara untuk memperlakukan kita? Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Diah, kemarin kan Pak Purbaya gitu ya mengatakan bahwa dirinya mampu ataupun cukup untuk kapabilitas ataupun mumpuni begitu untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, menjadi Menteri Keuangan begitu. Tapi beberapa pakar ataupun pihak juga menyoroti bahwa kepercayaan diri dari Purbaya ini justru akan membuat Indonesia hancur di mata negara-negara lain. Bagaimana Mbak Diah menanggapi hal itu, terutama di sisi ekonomi ya? Iya, baik, Mbak. Setiap orang ketika diberi kepercayaan pasti akan lebih menggebu-gebu untuk menunjukkan dirinya siapa, dirinya beliau. Tapi kembali lagi,
untuk menunjukkan beliau seperti apa, harus dimulai dari memperkuat ekonomi dalam negeri. Seperti itu. Tadi menyehatkan dan memutar kembali kesiapan masyarakat untuk belanja, untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi UMKM itu sendiri, dan juga memperbaiki apa yang sebelumnya di era Bu Sri Mulyani ini banyak bolongnya, banyak misnya, banyak bocornya, terutama anggaran-anggaran yang tidak dialokasikan untuk pelayanan publik lebih baik. Saya yakin Pak Purbaya ini membawa banyak orang-orang seperti staf ahlinya yang lebih mengerti teknis, tapi kembali lagi itu adalah political will dan apa yang disetujui ataupun tidak disetujui oleh Pak Presiden Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama. Kita demanding, kita menyuarakan, tetap berisik untuk apa-apa yang perlu kita kejar seperti halnya tadi berkeadilan pajak. Pajaklah orang terkaya, orang super kaya di Indonesia, bukan hanya masyarakat kecil yang akan semakin ditekan dengan banyaknya pajak-pajak lain seperti kemarin. Ada kenaikan pajak hingga PBB hingga 800%, 200% yang mengakibatkan di Pati ada gejolak seperti itu. Itu kan dimulai dari kebijakan pemerintah yang memicu hal tersebut. Baik, tadi Mbak Dia juga sempat mengatakan begitu ya, ada dari kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani begitu sebelumnya yang bolong yang memang harus diperbaiki oleh Menkeu yang baru ini. Boleh dong Mbak dirinci apa saja menjadi kebijakan dari era Sri Mulyani ini yang memang perlu dan wajib dievaluasi dan menjadi fokus perbaikan untuk dari Purbaya? Baik, salah satunya adalah ketergantungan pada pajak konsumsi. Tadi, kita dikenakan pajak 11%, tetapi apakah pajak orang terkaya berani dikenakan kepada mereka? Nah, kita bisa geser pemajakan tersebut ke pajak progresif. Kita tidak kekurangan anggaran loh, Mbak, tapi kita bisa melakukan alternatif perpajakan. Contoh progresif itu seperti apa? Ada pajak kekayaan, pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak keuntungan tidak terduga dari sektor ekstraktif, pajak atas penghasilan negara kapan hayati, pajak digital maupun pajak properti. Ini negara bisa mendapatkan lebih dari 524 triliun per tahun. Dibandingkan menekankan pajak kepada masyarakat yang memang kita tahu kondisinya seperti apa, lebih baik cari alternatif perpajakan lain. Indonesia tidak kekurangan hal tersebut gitu. Ini hanya tergantung apakah pemerintah mau untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Baik, Mbak Dia, kalau dari sebelumnya ini kan Sri Mulyani, beberapa pihak juga menilai begitu ya bahwa Sri Mulyani ini unggul dalam kebijakan fiskal begitu. Apakah Purbaya ini cukup kompeten juga dalam kebijakan fiskal atau bagaimana? Atau apa yang harus dilakukan agar hal ini tetap bisa dipertahankan? Baik, iya, Ibu Sri Mulyani adalah seorang teknokrat yang kita tahu seorang ekonom, dan juga kita tahu bahwa beliau juga pernah dipercayakan untuk bekerja di World Bank. Undebatable Mbak untuk teknokratis seperti itu. Tapi kembali lagi ya, bagaimana beliau menginstruksikan berbagai regulasi dan implementasinya di Indonesia. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi Pak Purbaya agar masyarakat tetap percaya kepada pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan negaranya. Saya secara pribadi belum pernah melihat secara langsung bagaimana Pak Purbaya menerapkan regulasi-regulasinya tersebut. Seperti yang beliau juga bilang, kalau misalnya dulu seperti beliau adalah ketua komisioner LPS, tidak banyak disorot oleh kamera. Regulasi dan kebijakannya juga tidak banyak tersorot oleh masyarakat. Tetapi ketika beliau menjadi Menteri Keuangan, ini juga beliau harus berhati-hati seperti itu. Mungkin kita tunggu Mbak sampai 3 bulan ke depan, karena beliau juga berjanjikan 3 bulan ke depan beliau akan memperbaiki perekonomian Indonesia. Ini beliau harusnya tidak hanya sekedar omon-omon, tetapi juga harus ada diperinci target-targetnya seperti apa. Untuk menenangkan masyarakat, tidak hanya menenangkan, tapi membuat masyarakat lebih aman, terutama untuk keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini. Baik, tadi Mbak Dia menyinggung begitu ya bahwa Pak Purbaya ini memberikan atau menarget dirinya sendiri 3 bulan untuk memperbaiki keuangan di Indonesia. Tapi kemarin baru sehari dilantik ini mahasiswa dari BEM UI begitu ya, Iya, sudah melakukan demo, meskipun memang demonya ini tuntutan 17+8, tapi di dalam orasi itu juga mendesak agar Purbaya ini dicopot begitu, meski baru sehari dilantik. Apakah
kita juga harus memberikan tenggat waktu deadline untuk membuktikan dari Purbaya ini tidak omon-omon seperti tadi Mbak Dia katakan. Betul, Mbak. Mungkin semakin luasnya atau semakin banyaknya masyarakat yang melek terhadap kondisi negara saat ini justru lebih bagus karena kita menggaji pemerintah, kita menggaji para birokrat dengan pajak kita. Iya, memang betul. Mereka harusnya punya deadline atau tenggat pekerjaan. Bukan hanya tenggat pekerjaan dalam political cycle selama 5 tahun saja, tapi kan juga seiring berjalannya waktu, kita juga harus mendapatkan apa buah dari saya memilih Anda untuk duduk di kursi pemerintahan negara ini, seperti itu. Dan Pak Purbaya juga memiliki komunikasi publik yang menurut saya harusnya bisa dipoles seperti itu. Ini akan memicu banyak sekali tuntutan masyarakat, banyak sekali perdebatan di masyarakat, salah satunya BEM UI. Walaupun 17+8 sudah sampai di tangan Pak Prabowo, tapi beliau waktu itu memiliki reaksi yang berbeda. Saya belum baca semuanya, saya belum mengetahui semuanya. Seharusnya hal-hal tersebut tidak perlu dikomunikasikan kepada publik. Pak Purbaya juga harus mendorong transparansi, tidak hanya transparansi dalam ucapan beliau di publik, tetapi juga transparansi anggaran. Bagaimana pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran untuk pelayanan publik, dan juga adanya evaluasi dari beban fiskal yang selama ini sudah terjadi. Baik, soal tuntutan 17+8 juga kemarin yang menjadi poin penting ataupun poin yang disorot oleh publik adalah soal tunjangan DPR, begitu ya? Betul. Yang mana juga itu mengarahnya kepada Menteri Keuangan. Bagaimana Mbak Dia sendiri melihat tunjangan fantastis dari DPR ini dan bagaimana peran serta Purbaya yang baru saja menjabat menjadi Menteri Keuangan ini untuk menyelesaikan persoalan tunjangan tersebut? Betul, Mbak. Ketika kita tahu bahwa tunjangan DPR ini sangat fantastis dan bisa mereka membawa pulang lebih dari 108 juta dan take home pay-nya sampai 58 juta, dan bahkan sudah direvisi, take home pay-nya pun 68 juta. Bahkan ada beberapa tunjangan yang ikut naik. Dan bahkan ada indikator-indikator yang sebelumnya tidak ada tapi tiba-tiba muncul. Ada seperti tunjangan kehormatan, hormat seperti apa yang harus ditunjangi, seperti itu ada peningkatan komunikasi publik, tetapi komunikasinya justru masih dipertanyakan. Pak Purbaya juga harus secara tegas dan cepat untuk mencabut fasilitas PPh 21, yang mana PPh 21 ini mengcover adanya pajak bagi DPR dan pejabatnya, jadi mereka tidak membayar pajak. Seperti itu. Ini yang harus dilakukan Pak Purbaya, cabut fasilitas tersebut, biar mereka bayar pajak. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa buruh yang kena PHK saat ini pun pesangonnya masih dipajaki. Sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 ini, PHK meningkat cukup tajam dan adanya perbedaan. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan data dari organisasi itu beda. Lebih banyak PHK yang terrecord oleh organisasi dari pekerja buruh Indonesia. Ini yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya, cabut fasilitas PPh 21 tersebut, agar para DPR dan pejabat bayar pajak sesuai dengan pajak kekayaan progresif, seperti itu. Baik, Mbak Dia, bagaimana soal tantangan Menteri Keuangan begitu ya, ketika mereka harus menyeimbangkan anggaran subsidi energi dan program untuk perlindungan sosial? Baik, Mbak, keduanya ini harus berjalan untuk selalu berjalan beririsan. Kita tahu bahwa banyak sekali program-program pelayanan publik atau proyek-proyek yang baru di kepemimpinan Pak Prabowo ini yang kurang teknokratis dan tidak berbasis bukti dan bisa dialihkan untuk subsidi tadi untuk subsidi sosial maupun energi. Seperti contoh, kita tahu bahwa tadi adanya produksi batubara yang besar di Indonesia. Itu bisa kita kenakan pajak untuk subsidi energi Indonesia, seperti halnya pensiun dini PLTU batubara. Itu juga bisa kita kalkulasikan untuk penerimaan negaranya berapa dan keuntungannya seperti apa. Jadi itu akan menutup pajak-pajak yang seharusnya dipajakan tadi untuk pada masyarakat, untuk menaikkan pajak hingga 12% ke masyarakat. Itu bisa menjadi salah satu pajak alternatif yang diterapkan di Indonesia, Mbak.
Oke, kalau soal langkah cermat yang sekiranya bisa diambil oleh Purbaya untuk melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, bagaimana menurut Mbak Dia? Baik Mbak, satu kelemahan Indonesia, walaupun sudah ada satu data platform oleh Mhm, Bappenas, kita tetap saja tidak memiliki satu data yang benar-benar satu data antar lintas kementerian. mhm, Pak Purbaya memang harus mengaudit kebocoran data tersebut, targeting sudah sesuai atau belum, dengan adanya matching data lintas kementerian, Mbak. Reformasi subsidi ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kewajiban memberikan bagi mereka yang tidak bisa atau berada di bawah garis kemiskinan, tapi juga bagaimana untuk memeratakan, memberikan keadilan. Karena banyak sekali misal keluarganya Pak Kades dapat juga karena beliau bisa memasukkan kuotanya. mhm. Ini kan karena tidak adanya matching data dan juga updating data secara langsung. Dibandingkan untuk alokasi dananya untuk proyek-proyek yang tidak langsung terjun ke masyarakat, pelayanan publik yang belum tentu ada hasilnya dan evidence base-nya belum dipertanyakan, bagaimana kalau misalnya kita betul-betul mengaudit pelayanan publik tersebut, mengaudit reformasi subsidi tersebut, terutama untuk tadi yang harusnya dapat subsidi, hampir 50% masyarakat Indonesia ini ada di outlier, Mbak, tidak mendapatkan subsidi, padahal mereka sebenarnya harus mendapatkan subsidi. Oke, kalau strategi, menurut Mbak Diah yang harus ditempuh Hmm. oleh Purbaya ini untuk menjaga arus investasi, masuk begitu ya di tengah ketidakpastian global ini, apa yang harus dilakukan ataupun strategi yang harus ditempuh oleh Purbaya ini? Pertama adalah jaga kepercayaan para investor. Mhm, Bagaimana investor mau masuk ketika mereka tahu bahwa banyak sekali regulasi yang tumpang tindih, yang tidak relevan satu sama lain, bahkan regulasinya adalah membebankan, tidak adanya ease of doing business, Mbak, seperti itu. Kita tahu banyak sekali pajak-pajak atau hidden fees yang dikenakan di Indonesia itu sendiri. Ini mhm. adalah langkah untuk Pak Purbaya, tidak hanya memberikan tax allowance, tax holiday untuk menjangkit para investor untuk menanamkan modal Indonesia, tapi beliau juga harus memastikan bagaimana adanya mekanisme regulasi yang transparan dan adil. Ini termasuk tidak hanya berlaku bagi para chain besar di perusahaan asing, tapi juga segelintir pelaku usaha, terutama rente ekonomi itu sendiri harus diputus. Balik lagi, apakah political will-nya berhasil? Karena tadi visi misi itu hanya satu, presiden. Ini bagaimana Pak Purbaya ini tidak kita harapkan bukan hanya seorang yang yes man, tetapi juga memikirkan ke depannya seperti apa untuk Indonesia. Tidak tidak terutama tidak memberikan ruang untuk monopoli sektor tertentu agar terciptanya arus investasi yang lebih baik di Indonesia. Oke, terakhir Mbak Diah, bagaimana kemudian Purbaya ini bisa menyeimbangkan begitu ya antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan dari rakyat Indonesia sendiri? Baik ya, Mbak. Yang pertama adalah percepat proyek nilai tambah, bukan hanya sekedar ekstraktif. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mendapat potensi pajak per tahunnya lebih dari 81 triliun. Ketika kita membajaki 2% dari total kekayaan orang super kaya di Indonesia. Sebagai catatan, jangan hanya memajaki masyarakat kelas menengah maupun ke bawah. Tetapi coba dilihat lagi, 25 orang super kaya di Indonesia, Selios sudah meluncurkan laporannya, dan potensi pajak apa saja yang bisa didapatkan dari memajaki pajak orang super kaya tersebut. Yang kedua, ketika banyak sekali ekspansi yang kita dengarkan yang ada Pulau Komodo ingin dibuat untuk pertambangan, itu kan juga akan merusak keanekaragaman hayati. Kita kenakan pajak atas pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati. Ketika kita mengambil apa yang dinikmati oleh negara, kita harus memajaki hal tersebut. Tapi bukan berarti membenarkan untuk pengelolaan tambang di kawasan Komodo tersebut. Seperti itu, Mbak. Dan juga adanya mungkin disiplin APBN tadi, dilihat kembali subsidi apa yang telah diberikan oleh pemerintahan Kementerian Keuangan di zaman Ibu Sri Mulyani, dan apa yang perlu dievaluasi kembali di zaman Pak Purbaya, terutama untuk
tadi tax allowance, tax holiday, yang sebenarnya ada hidden fee lebih dari belanja pajak tuh 400 sampai 500 miliar. Dan juga ada hidden subsidies fee itu bisa mencapai 137 triliun di dalamnya yang dapat menjadi penerimaan bagi negara dan untuk setidaknya menutup agar pemerintah tidak memajakan lagi kaum-kaum kelas menengah dan kelas bawah. Baik, kita harap bersama-sama sebagai rakyat Indonesia dengan dilantiknya Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ini bisa menjadi angin segar dan menjadi harapan begitu ya untuk Indonesia, dan kita nantikan janji dari Pak Purbaya 3 bulan ke depan terkait perekonomian di Indonesia akankah lebih baik di tangan dari Purbaya atau justru sebaliknya dari Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Terima kasih Mbak Diah Ayu sudah meluangkan waktu, sudah sharing-sharing bersama kami hari ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Mbak Diah Ayu. Terima kasih Mbak Diah Ayu. Terima kasih Mbak Maria. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan dan membersamai kami hari ini di Tribun News on Focus. Di akhir kata saya Maria Nanda dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.